Halo semua, saya ucapkan selamat datang dan mari mendengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu. Saya baru merasakan, jangan-jangan yang dimaksud Bung Karno dulu dengan demokrasi terpimpin itu. Demokrasi terpimpin. Jangan-jangan itu. Kalau ilmu pengetahuan nggak ada istilah demokrasi terpimpin. Demokrasi is demokrasi, titik. Tapi hari ini demokrasi itu bukanlah the best system. Saya tanya, is demokrasi the best system or no? Demokrasi is just second best system. The best systemnya mana? Belum ketemu. Katanya diprediksi demokrasi yang paling bagus itu ada deliberatif. Deliberatif itu kita sampaikan siapa terlibat, maka musyawarah mufakat. Nah hari ini untuk mengambil keputusan yang lebih cepat, maka harus ada, kalau dulu saya tim kampanye Mega Prabowo, Mega Hasim, saya ikut semua. Ada yang kata-kata almarhumah Yai Hasim, itu Pak Hasim itu dulu bicara gini, Mas, presiden itu minimal satu strip di atas semuanya. Maka kalau terjadi stagnasi di bangsa, apapun kata presiden harus dilaksanakan. Geger Mama dengan siapa? KPK. Presiden ngomong A, harus A semua. Karena ini penyelesaian masalah. Soal tidak setuju dengan rezimnya yang nanti diganti dengan melalui pemilu. Tapi kalau enggak semuanya sama, waduh, jotos-jotosan. Atau minimal enggak satu tingkat lah, setengah tingkat. Tapi harus lebih tinggi karena seluruh persoalan itu harus bermuara satu. Harus ada pengambil keputusan. Satu. Kalau enggak, ya sudah, semua itu merasa check and balances, balance semuanya sama. Wah itu enggak pernah selesai. Chaos malah. Saya khawatir, akhirnya seperti itu. Nah, saya mulai, ya orang bicara lah demokrasi sekarang mahal, ya kan? Money politik tinggi, ya kita rasakan dulu. Sebenarnya untuk tahu bagaimana rasanya kaki patah kan tidak perlu ngebut di pinggir jalan atau naik pohon terus lompat kan. Untuk tahu bahwa bagaimana rasanya kanker paru-paru, nggak perlu merusak paru-paru kita dengan memasukkan zat-zat kimia. Kalau mau tahu bagaimana sakitnya orang sako kan nggak perlu ngerasain narkoba. Perlunya adalah seperti di kiri kanan kita ini, baca buku. Maka literasi kita menjadi tinggi. Maka hari ini orang mulai paham, iya ya, Cina nggak demokratis maju, Vietnam nggak demokratis maju, even Singapura. Demokratis kah? Enggak. Timur Tengah? Enggak. Nah mulai saya bilang, lalu bagaimana dengan Indonesia? Rasa-rasanya saya mulai merasakan, ini kayaknya demokrasi terpimpin. Ya, tapi pada tingkat tertentu harus ada decision. Artinya kepemimpinan nasional harus strong banget gitu. Strong dan sistemik dijamin oleh konstitusi. Luar biasa. Ngeri juga ngobrol sama Pak Ganjar kalau sudah masalah demokrasi terpimpin ini. Ini kayaknya akan merubah banyak pemikiran. Yang kita tapi kan sesudah habis dari masa Orba, terus kemudian masuk ke demokrasi. iya, tapi kan penonton ini kalau lihat gini, ini bertiga cebong-cebong ini ngomong pasti begitu, nggak asik gitu kan. Ini pasti orang, Ganjar ngawur itu sekolahnya di mana. Tapi mari kita sekarang merasakan saja untuk diskursus ya, agar kita kemudian menjadi semuanya tenang, berpikir semuanya waras. Pilihan-pilihan juga belum tentu benar. Tapi harus ada alternatif ketika melihat perubahan dunia seperti itu, cara apa yang bisa kita pakai. Kan kita ini kan ngacu terus toh Mas, ngacunya barat terus. Kenapa kita tidak pernah mengacu ketika Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa dan wilayah kita sampai ke mana-mana. Lebih hebat dia. Kenapa tidak ilmu politiknya kita ambil dari sana? Kenapa harus selalu barat? Kenapa musiknya harus selalu memakai gitar, ya, atau selalu memakai drum, atau sekedar keyboard gitu? Padahal kita punya ilmu musik yang alatnya itu metal, gamelan. Bayangin gamelan itu tahun berapa ada, dan teknik metalurgi itu berarti peradaban di tempat itu tinggi. Metalurgi loh ini. Nah maksud saya, di balik itu kita punya kekuatan lokal yang luar biasa kok. Maka apa? Mari kita ciptakan. Peneliti-peneliti, ayo kita gali. Maka Bung Karno bilang, saya tidak menemukan Pancasila. Tapi saya menggali dari bumi pertiwi, dari nilai-nilai yang ada. Dipengaruhi buku, iya. Dipengaruhi yang lain, iya. Tapi saripatinya itu dimunculkan dari yang kita miliki.
Oke, teman-teman, Bapak Ibu semua, demikian penjelasannya sebagaimana sudah kita dengarkan secara bersama, dan Pak Ganjar ini salah satu capres di Pilpres 2024 nanti. Selain dari ada nama Prabowo Subianto dan juga ada nama Anies Baswedan, tetapi di antara ketiga capres ini yang sudah jelas cawapresnya adalah Anies Baswedan, yaitu Cak Imin dari PKB, sehingga sisa dua capres yang dinantikan oleh publik siapa yang nantinya bakalan menjadi cawapres, baik itu cawapresnya Ganjar Pranowo maupun cawapresnya Prabowo Subianto. Tetapi satu hal yang menarik, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, beberapa waktu belakangan yang menjelang Pilpres 2024 nantinya ini juga nama dari Bapak Presiden Jokowi kerap kali disebut-sebut. Bahkan dalam salah satu pemberitaan dikatakan Presiden Jokowi capres cawapres itu urusan parpol ya. Kenapa kemudian pernyataan ini muncul dari Bapak Presiden Jokowi? Karena memang beberapa waktu belakangan ya, nama beliau itu juga seringkali disebutkan di antara pembahasan capres cawapres di bangsa kita di Indonesia, dan itu sebenarnya sesuatu yang sangat lumrah, sesuatu yang sangat umum sekali, mengingat bahwa Bapak Presiden Jokowi ini disurvei beberapa bulan yang lalu itu tingkat kepuasan publik terhadap kinerjanya beliau mencapai angka 82%. Artinya, Bapak Presiden Jokowi juga punya basis pendukung yang sangat luar biasa di bangsa kita di Indonesia ini. Lalu kemudian dalam pemberitaan yang lain juga ada yang membahas mengenai pengamat milenial dan Gen Z menilai ya Ganjar bisa lanjutkan pembangunan Jokowi. Nah, lalu kemudian Ganjar dicecar mahasiswa UI, NU tak akan jauh dari Jokowi. Eksepsi, oke, ya ini dia teman-teman, Bapak Ibu semua, ini satu pembahasan yang membahas mengenai Ganjar ya, juga membahas mengenai Pak Presiden Jokowi ya. Apakah nantinya pada akhirnya pilihan dari Bapak Presiden Jokowi akan mengarah kepada salah satu capres di Pilpres 2024 nanti, yaitu akan kita nantikan. Tetapi yang pasti nama beliau Bapak Presiden Jokowi ini sering sekali disebut-sebut dalam banyak pembahasan terkait dengan Pilpres 2024 nanti. Tetapi sebenarnya satu hal yang paling menarik adalah semoga nantinya para capres ini baik dari Ganjar maupun Prabowo maupun Anies Baswedan bisa merilis ataupun kemudian ya menyampaikan program-program andalan, program-program unggulan, bukan hanya sekedar melanjutkan yang sudah dikerjakan oleh Bapak Presiden Jokowi, tetapi juga akan merilis ataupun akan menyampaikan program-program yang inovatif. Karena terutama kita ini kan sebentar lagi ya, beberapa tahun ke depan akan mengalami satu kondisi bonus demografi, lalu kemudian juga sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi, diharapkan supaya Indonesia bisa menjadi negara maju pada tahun 2045. Ya tentu untuk mencapai itu semua dibutuhkan program yang tidak hanya sekedar melanjutkan apa yang sudah diprogramkan oleh Pak Jokowi, tetapi juga mesti ada program yang inovatif supaya semuanya bisa mengarah kepada persiapan 2035 juga 2045. Nah itu dia ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya, dan memang beberapa waktu belakangan juga ada ya gagasan-gagasan, opini-opini yang kerap kali mengidentikan Pak Jokowi dengan Ganjar, tetapi juga ada opini yang mengidentikan Pak Jokowi dengan Prabowo Subianto. Jadi memang itulah situasi yang sedang berlangsung, tapi siapa nantinya yang bakalan didukung, yang bakalan dipilih oleh Pak Jokowi, yaitu kembali kepada beliau ya, karena kita melihat ada situasi politik, ada dinamika politik yang luar biasa terjadi bangsa kita di Indonesia. Lalu yang menarik lagi teman-teman, Bapak Ibu semuanya, beberapa waktu yang lalu Pak Ganjar juga sudah merilis yang manifestonya beliau, itu juga luar biasa sekali ya, karena beliau punya gagasan yang menarik juga sebenarnya, punya opini yang menarik terkait dengan situasi politik yang berlangsung di bangsa kita di Indonesia, juga terkait dengan programnya beliau ya nantinya ketika menjadi seorang pemimpin di negeri ini kalau pada akhirnya berhasil memenangkan Pilpres 2024. Tetapi ya sejauh ini di antara ketiga capres cawapres ini ya yang sudah merilis ataupun yang sudah menyampaikan manifestonya adalah Pak Ganjar ya, dan beliau memang mengajak untuk berlomba dalam hal menyampaikan gagasan, untuk berlomba dalam hal menyampaikan program. Itu yang disoroti oleh Pak Ganjar dalam manifestonya yang sudah disampaikan, dan itu sudah ramai sekali ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu itu juga sempat trending ya manifesto dari Pak Ganjar ini. Tetapi yang pasti sejauh ini baru Pak Ganjar ya, apakah nantinya ini akan juga disusul oleh Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan ya, kita nantikan saja. Tapi sejauh ini yang pasti Pak Ganjar sudah rilis manifestonya, dan itu benar-benar menarik perhatian publik ya. Bahkan itu di media sosial sempat trending ya, ramai sekali kemudian dibicarakan mengenai manifesto dari Ganjar Pranowo ini. Tapi sebenarnya yang juga menarik adalah siapa kira-kira yang nantinya bakalan menjadi
cawapresnya Pak Ganjar ini ya. Bahkan dalam satu pemberitaan dikabarkan Puan akui opsi cawapres Ganjar tersisa Erick Thohir, Andika Perkasa hingga Mahfud MD. Nah ini menarik ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Intip kans Mahfud MD dan juga Sandiaga Uno berpeluang menjadi cawapresnya Ganjar. Dan memang beberapa waktu yang lalu ya sebenarnya nama dari Mahfud MD ini juga sempat ramai ya diperbincangkan karena beliau disebut-sebut potensial ya untuk mendampingi Pak Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 dengan posisi sebagai cawapres. Memang kalau dilihat dari aspek pengalaman Pak Mahfud MD tentu pengalamannya beliau tidak diragukan lagi ya. Baik di legislatif beliau pernah ada, di yudikatif juga beliau pernah ada, di eksekutif juga beliau pernah ada, bahkan sekarang ini di kabinet yang Bapak Presiden Jokowi, Pak Mahfud MD berada pada posisi yang sangat strategis sekali yaitu Menko Polhukam. Jadi memang kalau dari aspek pengalaman ya beliau tidak diragukan lah pengalamannya ya. Tetapi juga ada nama dari Erick Thohir ya, juga ada nama dari Sandiaga Uno ya yang seringkali disebut-sebutkan dan terutama itu sering ya disuarakan oleh P3 ya. Tetapi siapa nantinya yang bakalan diputuskan ya kita nantikan saja ya. Karena satu hal yang pasti pemilihan cawapres ini tentu akan sangat dipertimbangkan terutama dalam hal pertama ya untuk membantu meningkatkan elektabilitas dan juga popularitas dari capresnya, dan juga yang kedua ya tentu ini terkait dengan kesepakatan politik ya ataupun kemudian diskusi-diskusi politik di antara mereka yang punya kewenangan terkait dengan itu. Tapi juga di satu sisi ada pembahasan mengenai siapa yang bakalan nanti menjadi cawapresnya Prabowo. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi di awal, memang pembahasan beberapa waktu belakang ini sebenarnya lebih berorientasi selain daripada dinantikannya program, juga berorientasi pada siapa yang bakalan mendampingi Ganjar dan juga Prabowo di Pilpres 2024 nantinya. Karena kalau Pak Anies itu sudah jelas ya Cak Imin dari PKB. Ya harapan kita semuanya Pilpres 2024 nanti akan berlangsung dengan sebaik-baiknya, akan berlangsung dengan lancar dan akan ada pemimpin yang sungguh-sungguh peduli terhadap bangsa kita Indonesia. Jadi mari terus mengharapkan yang terbaik dan juga mari gunakan hak pilih kita di Pilpres ini nantinya. Terima kasih sahabat-sahabat semuanya.